Baik, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Rifki Abdul Rozak di pertemuan atau kuliah ketiga mata kuliah Mekanika Tanah 1. Jadi nanti dibagi menjadi dua bagian, di mana bagian pertama nanti akan saya menjelaskan tentang batas-batas Atterberg. Kemudian insya Allah di bagian kedua nanti akan saya jelaskan kelanjutannya, yakni tentang klasifikasi tanah. Baik, pada bagian pertama ini bahasan kita adalah tentang batas-batas Atterberg, atau ada yang menyebut batas-batas konsistensi tanah. Di antaranya adalah batas cair, kemudian batas plastis, yang selanjutnya adalah batas susut, di mana nanti di antara batas cair dan batas plastis ada satu indeks yang dinamakan indeks plastisitas. Sedangkan nanti di bahasan kedua atau di bagian kedua insya Allah akan saya jelaskan tentang klasifikasi tanah. Baik, mudah-mudahan dengan menyimak paparan atau penjelasan saya kali ini, pemahaman kita tentang tanah khususnya terkait dengan batas-batas Atterberg sebagai salah satu dasar untuk mengklasifikasikan tanah, khususnya ini untuk tanah berbutir halus, bisa semakin baik dan mudah-mudahan bisa berguna untuk keperluan desain analisis rekayasa di bidang teknik sipil, khususnya pekerjaan tanah atau geoteknik seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini di kuliah ketiga ini melanjutkan bahasan sebelumnya, di mana di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang uji saringan hingga analisis distribusi butiran, kemudian analisis yang bisa kita lakukan dengan grafik distribusi butiran, di mana analisis saringan yang sebelumnya itu cenderung umumnya digunakan untuk tanah berbutir kasar. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengujian atau sifat-sifat, di mana sifat-sifat tersebut nanti terkhusus khususkan untuk tanah yang berbutir halus. Jadi di mana bahasan kali ini yakni tentang batas-batas Atterberg ya, dan nantinya klasifikasi tanah. Nah, tentu saja klasifikasi tanah ini nanti didasarkan pada pengujian yang telah kita bahas sebelumnya. Jadi mulai dari awal analisis distribusi butiran sampai nanti pada hasil dari bahasan kita pada pertemuan kali ini, yakni mengenai batas-batas Atterberg, di mana batas-batas Atterberg tadi yang akan kita bahas ini batas cair, batas plastis, batas susut, dan indeks plastisitas, seperti itu ya. Jadi apa itu batas-batas Atterberg ya? Jadi batas-batas Atterberg ini sifat dari tanah yang disematkan atau nantinya dikhususkan untuk tanah berbutir halus, di mana tanah berbutir halus ini punya kohesif, biasanya punya sifat kohesif ya, karena ada mineral tertentu yang menyebabkan dia memiliki sifat plastisitas. Nah, plastisitas itu sendiri apa? Jadi tanah berbutir halus itu punya sifat plastisitas, yakni kemampuan butiran untuk melekat satu sama lain ya. Sehingga nanti dalam kondisi tertentu ya, dalam kondisi tertentu itu tanah berbutir halus ini bisa berubah bentuk ya, tanpa merubah volumenya dan tanpa terjadi keretakan. Nah, secara umum, secara awam kita mengenal tanah lempung ya. Tanah lempung pada kadar air tertentu atau kondisi air tertentu itu bisa dirubah-rubah bentuknya ya. Misalnya untuk kerajinan gerabah itu kan pasti bisa dibentuk dengan bentuk tertentu tanpa mengalami retak-retak, itu tentu saja dalam kondisi kadar air tertentu. Nah, di bidang teknik sipil untuk mendefinisikan keplastisan itu sendiri ya, itu diperlukan kedudukan fisiknya. Jadi nanti tanah berbutir halus itu
kita bagi dalam beberapa kondisi fisiknya, mulai dari padat, semi padat, ya plastis sampai nanti cair. Nah, itu nanti yang dinamakan batas-batas konsistensi tanah. Ya, kenapa dinamakan konsistensi? Jadi konsistensi ini diambil dari kata dasar konsisten, ya. Konsisten itu tetap. Nah, dalam kondisi tertentu, ya, kondisi tanah berbutir halus itu punya kondisi fisik yang berbeda. Akibat apa? Akibat kadar air yang berbeda. Nah, dalam hal ini nanti kondisinya adalah kondisi lunak, kondisi sedang atau kaku. Nah, kenapa disebut batas konsistensi juga? Karena memang tanah berbutir halus ini punya sifat, ya, karena tidak konsisten akibat adanya air. Jadi ketika kadar air sangat besar, dia kondisinya sangat cair. Sebaliknya, kondisi kadar airnya sangat rendah, bisa menjadi sangat kaku, seperti itu. Nah, sehingga umumnya, ya, tanah kohesif dalam hal ini lempung nantinya itu semakin lunak jika kadar airnya semakin tinggi, seperti itu. Nah, konsistensi ini menjadi satu hal yang penting, ya, dalam kondisi fisiknya. Jadi kalau tanah kohesif itu nanti kalau misalnya kadar airnya rendah, itu sifatnya padat atau solid. Nah, sebaliknya kalau kadar airnya itu sangat besar, itu berubah menjadi cair. Nah, ini akan sangat tergantung dari apa? Dari kadar airnya. Nah, tentu saja kedudukan di antaranya nanti ada kondisi saat plastis, ya, semi plastis sampai nanti padat, seperti itu. Nah, ini yang dinamakan konsistensi dari tanah kohesif atau tanah berbutir halus. Nah, dalam kaitannya kedudukan fisiknya, nantinya kondisi cair, ya, hingga kondisi solid itu nanti dibatasi oleh satu kriteria, ya. Jadi kondisi kadar air di mana dia mulai cair, ya, mulai cair itu dibatasi dengan pendefinisian batas cair. Nah, kemudian kondisi kadar air saat dia mulai plastis dinamakan batas plastis. Nah, kemudian ada satu batas di antara semi padat dan padat, yakni batas susut atau shrinkage soil. Jadi seiring dari kondisi kering, ya, dan meningkatnya kadar air itu akan mengakibatkan tanah berbutir halus ini memiliki kondisi fisik yang berbeda-beda, mulai dari padat hingga cair, seperti ini. Nah, selain mempengaruhi kondisi fisiknya, ya, jadi kehadiran air dalam tanah berbutir halus ini juga akan mengakibatkan perilaku mekaniknya, perilaku engineeringnya juga akan berubah. Maksudnya perilaku mekanik itu apa? Akan mempengaruhi kekuatan, ya, akan mempengaruhi kekuatan dalam kondisi padat, ya, dalam kondisi padat, maka kuat gesernya itu akan naik signifikan seiring dengan apa? Seiring dengan berat volumenya dalam kondisi padat. Artinya semakin padat, ini kan berat volume, maka shear strength-nya juga akan semakin naik secara signifikan. Nah, dalam kondisi plastis, ya, ternyata kenaikan shear strength-nya seiring dengan kepadatannya tidak sesignifikan ketika kondisi padat. Ya, kalau misalnya kadar airnya itu masih dalam kondisi plastis, masih punya daya dukung yang cukup, ya. Tapi ketika dia mendekati pada batas cair, ya, maka kekuatannya, peningkatannya tidak menjadi sangat tidak signifikan. Ya, karena apa? Karena kondisinya mendekati cair. Nah, sedangkan saat kondisi cair sendiri, ya, saat kondisi cair sendiri seperti ini bisa dikatakan bahwa tanah berbutir halus itu
hampir tidak memiliki kekuatan atau tidak memiliki kuat geser tanah. Dimana kuat geser tanah ini tentu saja kalau misalkan kita pelajari lebih lanjut nanti akan diberikan oleh nilai kohesi dan sudut gesek dalamnya seperti ini. Nah, ini terkait dengan kehadiran air mempengaruhi kekuatan tanah berbutir halus. Nah, kita tidak akan banyak bicara ke sana dulu, kita akan lebih banyak membahas tentang kehadiran air terkait dengan kondisi fisik dari tanah berbutir halus sendiri. Ya, tadi dikatakan bahwa konsistensi dari tanah berbutir halus itu sangat tergantung dari gaya tarik menarik antar partikel mineral lempungnya. Nah, tentu saja nanti jenis-jenis lempung akan berbeda akan berbeda perilakunya ya, tergantung dari jenis mineral penyusun lempungnya nanti. Nah, tapi pada umumnya ya, pengurangan kadar air dari tanah lempung atau tanah berbutir halus nantinya itu nanti akan menghasilkan berkurangnya tebal kation ya, sehingga terjadi penambahan gaya tarik antar partikelnya seperti itu. Nah, sehingga ketika kadar airnya berkurang itu kondisinya semakin kaku untuk tanah berbutir halus itu. Nah, saat kondisi plastis ya, jaringan antar partikel itu sedemikian sehingga partikelnya itu bebas bergerak tapi masih melekat ya. Bebas bergerak tapi masih melekat, sehingga masih bisa menggelincir antara satu sama lain. Nah, ini yang mengakibatkan saat plastis itu tanah lempung itu bisa berubah-ubah bentuk tanpa terjadi retak ya. Jadi kondisinya bisa bergerak antar butirannya, tapi kohesinya, ikatan antara butirannya masih tetap terpelihara. Nah, selain itu, pengurangan kadar air nanti juga akan mengakibatkan perubahan volume. Jadi kalau tanah berbutir halus itu semakin kadar airnya berkurang ya, itu volumenya semakin menurun. Sebaliknya, semakin bertambah kadar air, volumenya akan semakin bertambah sampai nanti kondisi kedudukan tertentu. Nah, jadi kalau misalkan kita punya tanah berbutir halus dengan kadar air yang sangat tinggi, dia kondisinya cair ya, volumenya itu relatif lebih besar dibanding kondisi sebelumnya. Nah, ketika mengering atau dikeringkan itu maka volumenya akan menurun terus sampai kondisi batas antara semi padat dan padat. Nah, nanti pada kondisi tertentu sampai kadar airnya 0 itu volumenya tidak berubah. Jadi saat kondisi padat ini volumenya tidak berubah. Jadi ketika misalnya di sini ditambah air pun masih air itu mengisi rongga-rongga, belum memberikan perubahan volume sampai kondisi tertentu ya, sampai kondisi agak padat, sampai plastis nanti naik seperti itu. Nah, kadar air, tiga nilai kadar air yang mengindikasikan perilaku tanah berbutir halus itu ya, ini ada nanti kadar air tanah asli, kemudian batas cair ya, dan batas plastis. Jadi perilaku ketidakkonsistenan tanah itu lebih banyak nanti dalam kondisi ini ya, batas plastis dan batas cair. Sedangkan ketika batas susut, ketika dia sudah kondisi semi padat, ini cenderung lebih konsisten. Nah, jadi kekuatannya cenderung lebih baik dibandingkan di atas batas plastis. Jadi kalau sudah plastis itu relatif kekuatan tanah lempung itu menurun seperti itu. Nah, sehingga Atterberg pada tahun 1911 itu membagi kedudukan fisik itu menjadi 4 kondisi tadi yang saya katakan. Kondisi cair, kondisi plastis, ya, kondisi agak padat sampai padat. Di antaranya itu dibatasi dengan 3 batas, yakni batas cair,
batas plastis dan batas susut. Nanti penjelasannya akan saya jelaskan selanjutnya. Baik, jeda untuk presensi kuliah ketiga ini. Untuk melakukan presensi, kirimkan ke saya dengan isi kuliah 3 spasi kode presensi Anda. Ya, jadi kode presensi akan sangat tergantung dari masing-masing Anda. Nah, untuk absen nomor 2, kode presensi Anda adalah nama belakang Anda. Gitu ya. Presensi 2, nama belakang Anda. Baik. Ketika bicara tentang konsistensi tanah berbutir halus, maka sudah nanti mindset kita langsung di 3 batas tadi, yakni batas susut, batas plastis, dan batas cair. Nah, ini sebetulnya nanti disajikan dalam apa ya? Kita lihat di sini, ini adalah grafik perbandingan antara apa? Volume, kadar air dan volume. Kadar air dan volume. Kadar air ini nanti akan masing-masing berbeda antara batas cair, batas plastis, dan batas susut. Sehingga nanti ketika kita bicara batas cair, batas plastis, dan batas susut, tidak lain ini adalah didefinisikan sebagai kadar air ya. Kadar air, lambangnya W dalam persen seperti itu. Nah, sehingga nanti kalau kita definisikan ya, batas cair itu apa? Batas cair adalah kondisi saat transisi dari kondisi plastis ke kondisi cair. Ya, saat mulai cair itu adalah kondisi batas cair di sini. Nah, sedangkan batas plastis itu adalah transisi dari semi solid ya ke plastis. Jadi ini adalah batas plastis. Jadi kadar air di mana dia mulai plastis adalah batas plastis. Nah, sedangkan batas susut atau shrinkage limit, yakni batas antara padat ke semi padat. Nanti ada definisi yang berbeda lagi terkait dengan pengujiannya. Nah, ini penentuan untuk batas cair. Jadi kita hubungkan dengan analisis sebelumnya, kita sudah lakukan shift analysis atau analisis saringan ya, di mana analisis saringan itu hanya bisa kita lakukan di tanah yang tertahan saringan nomor 200 ya. Nah, saringan yang lewat nomor 200 inilah nanti yang bisa kita uji untuk batas-batas Atterberg nanti ya. Salah satunya yakni untuk uji batas cair. Nah, batas cair ini salah satu metodenya adalah dengan uji Casagrande ya. Dengan uji Casagrande yakni dengan memasukkan contoh tanah dalam cawan Casagrande ini. Dalam cawan Casagrande ya. Nah, kemudian batas cair itu didefinisikan sebagai persentase atau kadar air saat cawan ini diketuk hingga 25 kali pukulan. Ya. Oh, mohon maaf saya ulangi dulu ya. Tanah itu disusun dalam cawan ini, nah kemudian diberi guratan dengan spatel. Ya, diberi guratan. Nah, alatnya seperti ini ya. Diberi guratan sehingga membentuk alur di sepanjang sampel tanah ini. Nah, batas cair itu didefinisikan kadar air di mana ketika cawan ini diketuk ya. Cawan ini diketuk sejumlah 25 kali pukulan, maka sampel yang tadinya terpisah ini akan bersatu kembali sepanjang 12,7 mili atau 1,2 cm. Pas ketika 25 pukulan itu pas sampel itu tertutup seperti itu. Nah, ini kondisi saat batas cair. Artinya kalau misalkan 1 kali pukulan itu sudah merapat, nah itu berarti sudah sangat cair kan. Nah, 2 kali itu juga masih cair, 3 kali masih cair.
20 kali masih cair. Nah, saat 25 itu masih cair tapi menuju ke plastis seperti itu. Makanya ketika pukulan ke-25 itu nanti saat kondisi batas cair seperti itu. Nah, tentu saja kita tidak bisa melakukan pengujian, sekali pengujian langsung ketemu ya, langsung ketemu oh pas 25 kali pukulan itu nanti menutup sepanjang 12,7 sehingga perlu melakukan dengan multi point method ya. Jadi ini ujinya seperti ini ya. Jadi kalau yang masih manual ini diputar nanti. Tuas ini diputar sehingga dia nanti akan naik turun ya. Jadi akan naik turun. Naik kemudian turun satu ketukan. Tuk diputar sampai dihitung. Nah sehingga kita memposisikan kadar air itu dalam kondisi kira-kira plastis sampai cair sehingga kita melakukan pengujian itu kira-kira nanti 3 atau 4 ya, 3 kalau 4 pukulan kira-kira akan ketemu 15 sampai 35 kali pukulan. Nah, uji pertama misalnya, kondisinya agak padat gitu ya atau agak kering. Kita ketuk ternyata pukulannya sekitar 30 sekian pukulan. Oh, berarti masih dikurangi lagi atau kita dari awal ya. Dari awal di sini 30 sekian pukulan. Oh, berarti dia masih belum kondisi cair. Nah, ditambah air lagi, uji kedua lakukan lagi dari awal. Ternyata pukulannya 20 sekian, 27 misalnya. Oh, belum 25. Nah, kita tambah air lagi. Kemudian ternyata ketemunya 22 pukulan. Nah, untuk menambah yakin kita tambah air lagi misalkan sehingga nanti kira-kira misalkan di sini 15 pukulan. Nah, sehingga dengan multi point method ini kita dapatkan satu grafik ya. Agar grafik ini nanti kita tarik linear maka harus kita logaritmikkan nanti ya. Yang jadi yang jumlah pukulan dilogkan sedangkan yang kadar airnya nanti dalam skala linear. Nah, sehingga setiap uji tadi begitu misalkan kita ketemu 30 pukulan atau 32 pukulan langsung diuji kadar airnya, ketemu kadar airnya berapa ya. Begitu juga uji kedua, ketemu 27 pukulan langsung diuji kadar airnya berapa. Nah, sehingga setelah kita punya satu garis regresi ini ya, jadi satu garis ini tidak harus menyentuh semua titik ya, tapi satu garis yang merepresentasikan perwakilan dari semua titik ini dengan filosofi bahwa bisa jadi pengujian kita ini masing-masing punya kesalahan ya, errornya semua ada. Nah, tidak errornya siapa ya, tidak errornya di garis lurus ini. Nah, karena kita tidak bisa melakukan pengujian pas di 25 pukulan, ya berarti kita dekati dengan banyak titik seperti ini, kemudian kita tarik garis di mana 25 pukulan itu menyentuh grafik. Nah, disitulah kita bisa perkirakan batas cair dari tanah yang kita punya. LL ketemu. Nah, itulah pentingnya nanti kita memperkirakan ya memperkirakan kalau bisa jumlah pukulannya di antara 15 sampai 35 kali. Dengan cara apa ya? Dengan cara mengatur menambah kan air atau menambahkan tanah. Jika terlalu cair maka ditambah material tanah sehingga kadarannya menjadi berkurang. Jika kurang cair tinggal ditambah air seperti itu. Nah, ini kira-kira pengujian batas cair itu seperti ini. Nah, metode yang lain yakni dengan penetrometer method, yakni dengan cara mempenetrasikan ya satu kerucut ya. Kerucutnya tentu saja kerucut standar ya. Punya tinggi 35 mili atau 3,5 mili ya. Ya, ini menurut British standar 1337 ya. Jadi sampel tanah
sama kondisinya kondisi dengan kadar air tertentu ya. Ditempatkan pada satu cawan ya dengan ukuran 5,5 cm dan tingginya 4 cm. Kemudian kerucut dengan berat 80 gram ini nantinya dilepaskan secara bebas. Jadi kondisi awalnya seperti ini, kondisi sebelum uji. Nah, kemudian setelah dilepaskan, jadi bergerak sendiri akibat gaya gravitasi. Nanti diamati dalam waktu 5 detik ya. Diamati dalam waktu 5 detik masuknya ini berapa? Ya, masuknya si kerucut ke dalam sampel ini berapa? Ya, masuknya ke dalam sampel ini berapa? Nah, tentu saja kalau misalkan tanah ini sangat kaku, ya kondisinya kaku, kadar airnya rendah, ya nggak bisa masuk ya, nggak bisa masuk, tidak bisa masuk. Nah, berarti ditambah air kemudian dimasukkan sampai kira-kira nanti ya kerucut ini bisa masuk lah. Nah, kapan dikatakan batas air itu terpenuhi? Ya, menurut British Standard ya, batas air itu didefinisikan ketika kerucut ini dalam waktu 5 detik masuk ke dalam sampel sedalam 20 mili. Nah, sama halnya dengan pengujian dengan Casagrande, kita tidak bisa memposisikan, kita tidak bisa membuat sampel ini persis terpenetrasi sedalam 20 mili dalam waktu 5 detik. Nah, bisanya ya dengan cara apa? Ya dengan cara menguji dengan multi point tadi. Ya. Pertama masuknya hanya 15 mili. Nah, ini diuji kadar airnya berapa. Sama juga nanti di sini ke dalam log ya. Kemudian ditambah air lagi. Oh, ternyata masuknya masih 17 misalnya, diuji kadar airnya. Diuji lagi terus ya sampai melebihi, nanti masuknya lebih dari 20. Ya kenapa? Ya agar rentangnya terpenuhi. Jadi kalau bisa rentangnya masuknya 15 sampai 25 mili. Sama, nanti dibuat satu garis regresi linear, tentu saja di sini dalam skala log. Kemudian saat penetrasi 20 inilah kondisi batas air itu tercapai, atau batas air itu adalah kondisi saat kerucut ini masuk sedalam 20 mili atau 2 cm ya kira-kira. Nah, ini pengujian menentukan batas cair tanah berbutir halus atau lempung dengan cara konpenetrometer. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Littleton dan Farmilo itu menunjukkan pengujian dengan British Standard Contest ya, dan dengan Casagrande itu punya korelasi yang baik kalau nilai batas cair dari tanah yang kita uji itu di bawah 100. Jadi di bawah 100 itu masih punya korelasi yang baik di sini, masih dalam garis yang sama lah ya kira-kira. Kalau misalkan dengan metode Casagrande ketemunya misalnya berapa? 25, ya kira-kira dengan konpenetrometer juga 25. Masih di bawah 100 masih punya hubungan yang baik. Nah, sedangkan sudah melewati 100 sudah terjadi penyimpangan ya. Jadi seperti ini. Jadi hasil uji Casagrande jauh lebih besar dibandingkan hasil uji dengan konpenetrometer. Yang mestinya kalau mau sama kan berarti mengikuti garis ini ya. Seperti itu. Nah, ini hanya sebagai tambahan saja bahwa dua metode ini akan menghasilkan nilai yang relatif sama atau korelasi yang baik itu di bawah 100 untuk batas air di bawah 100% ya. Di bawah 100%. Nah, apakah bisa tanah itu kadar airnya lebih dari 100%? Ya bisa saja, karena sudah saya jelaskan di pertemuan pertama seperti itu. Nah,
batas cair kita sudah dapat tadi ya. Batas cair sudah dapat ya. Kondisi mulai cair itu berapa? Nah, kita sudah dapat di sini. Nah, kalau batas plastis itu kapan? Ya batas plastis itu saat kondisinya dia mulai agak padat. Jadi sudah tidak plastis lagi. Jadi kira-kira kalau tanah lempung itu sudah tidak bisa dirubah-rubah bentuknya hingga dia tidak retak seperti itu. Nah, definisi secara umum itu adalah kadar air kondisi kedudukan antara plastis dan semi padat ya. Kalau di sini kan plastis ya, kondisinya masih bisa berubah bentuk tanpa merubah volume dan tidak retak-retak. Nah, saat mulai padat, agak padat, dia dibatasi dengan batas plastis. Kadar airnya berapa saat kondisi batas plastis ini? Nah, penentuannya didasarkan pada pengujian ya, dengan cara melakukan pengujian secara fisik. Jadi membuat massa tanah lempung ini digulung-gulung dengan jari tangan ya, dengan jari tangan, tentu saja nanti dengan landasan kaca ya, di pilin-pilin seperti ini ya, hingga berdiameter kurang lebih 3 mm. Nah, kalau kondisinya masih belum retak-retak, masih bagus misalnya, masih bagus seperti ini, itu berarti dia masih kondisi plastis, tidak retak-retak. Ya berarti digulung lagi. Kenapa ya digulung lagi? Nanti kan lama-lama air menguap, berkurang kadar airnya ya. Nah, kemudian disusun lagi, dipilin-pilin lagi seperti ini. Terus seperti itu. Nah, saat mulai retak-retak atau putus-putus seperti ini ya, dalam diameter 3 mm ya. Nah, itu adalah kondisi saat dia mulai tidak plastis ya. Saat kondisi mulai retak-retak di permukaan tanah lempung ini, maka dia kondisinya mulai menuju ke agak padat ya. Maka segera lakukan pengujian kadar air kalau sudah ketemu yang seperti ini. Kenapa harus segera? Ya itulah kondisi batas mulai tidak plastis. Kalau misalkan tambah kering lagi sudah tidak plastis. Atau itu mulai plastis, kalau ditambah air lagi berarti itu mulai plastis di titik itu, seperti itu. Nah, sehingga kita sudah dapat tadi, batas plastis dapat di sini. Nah, masih semuanya didefinisikan dalam kadar air ya, dalam persentase air. Oke, batas cair bisa diketahui, bisa dicari, batas plastis bisa dicari. Nah, yang ketiga adalah batas susut ya. Batas susut tadi sudah saya sampaikan. Jadi kalau misalnya tanah punya kadar air tertentu, kondisinya cair ya, misalkan dikeringkan atau kering secara alami, dia lama-lama akan menyusut. Kondisi plastis dikeringkan lagi masih menyusut lagi. Nah, kondisi agak padat di sini juga dikeringkan masih menyusut lagi. Jadi volumenya berkurang sampai titik tertentu ya. Mulai dia padat ya, atau solid ya. Maka ketika misalkan nanti dia dikeringkan lagi atau kering lagi, sudah tidak menyusut lagi. Nah, kondisi inilah yang dinamakan dengan batas susutnya. Artinya ketika misalkan dia ditambah air mulai mau berkembang, atau misalkan dari kadar air tinggi dikeringkan, dia mulai sudah tidak menyusut lagi. Jadi secara definisi, kadar air di mana massa tanah sudah tidak mengalami perubahan volume kalau kadar airnya berkurang seperti itu. Nah, ini adalah batas susutnya. Nah, pengujiannya bagaimana ya? Tentu saja dengan pengujian menyusutkan massa tanah ya. Ya, ini dengan cara menempatkan satu massa tanah ya, ini kondisinya cenderung plastis ke cair ya. Kondisinya di sini kondisi plastis ke cair, agar apa? Agar nanti ketika dikeringkan terlihat penyusutannya ya. Kalau misalkan kadar airnya di sini kok sudah padat ya, nanti penyusutannya menjadi tidak bisa terpantau dengan baik ya. Ditempatkan dalam satu cawan porselen, diameternya 4,5 cm, kemudian tingginya 1,2 cm,
kemudian nanti dikeringkan secara dengan oven. Dan kondisi air, kondisi tanah mula-mula punya massa tertentu V1 misalnya, volume tertentu, volumenya tentu saja ya volume porselen ini bisa dihitung ya. Kemudian massanya juga dihitung dengan cara apa ya, ditimbang, kemudian dikurangi berat porselennya ya, ketahui massanya. Nah kemudian di oven, dikeringkan. Nah dengan teori prinsip tadi, ketika dikeringkan akan menyusut ya volumenya, sampai nanti batas tertentu sudah tidak menyusut lagi ya, ini kondisi saat mulai padat sudah tidak menyusut lagi. Nah maka nanti bisa diketahui volume akhirnya berapa, kemudian massa akhirnya berapa. Nah batas susut itu dirumuskan sebagai kadar air mula-mula dikurangi dengan perubahan kadar airnya berapa. Nah kalau diturunkan menjadi seperti ini, nanti kadar batas susut bisa dihitung dengan formulasi seperti ini ya. Batas susut nanti dalam satuan persen ya. Ini adalah massa mula-mula dikurangi massa setelah dikeringkan per massa setelah dikeringkan dan seterusnya. Ini adalah volume mula-mula dikurangi volume akhir dibagi dengan massa akhir dikalikan dengan rho, massa jenis air, kali 100%. Artinya berarti nanti shrinkage limit itu dalam satuan persen. Oke, sehingga batas susut diketahui. Jadi dari sini kita bisa tahu, misalnya di sini ketemunya 10% misalnya, di sini ketemunya 30%, di sini ketemunya 55%. Nah berarti kondisi rentang di bawah 10% itu dia kondisinya padat ya, 10 sampai 30 itu dia agak padat. Nah 30 sampai 55 itu dia kondisinya plastis. Sedangkan jika kadar airnya lewat dari 55 berarti dia bisa kita anggap dalam kondisi cair seperti itu. Nah ini perkiraan ya mineral lempung ya. Mineral lempung tertentu akan punya nilai batas cair, batas plastis dan batas susut tertentu. Ini menurut Mitchell tahun 93 ya, ini masih rentang saja ya. Kira-kira montmorillonite itu liquid limitnya 100%. Nah, jadi dikatakan cair itu kalau di atas 100% montmorillonite. Di bawah 100% dia masih kondisinya masih plastis ya. Kemudian shrinkage limitnya di sangat rendah, 8,5 sampai 15. Nah, ini adalah mineral-mineral yang biasanya menyusun tanah lempung seperti itu. Baik, dari diagram batas Atterberg tadi di sini ya, kita bisa melihat kondisi-kondisi fisik tanah berbutir halus atau tanah lempung ini. Nah ini juga nantinya bisa kita cari atau bisa kita gunakan untuk menentukan plastisitas dari satu tanah dan indeks kecairan ya. Nah apa itu indeks plastisitas atau plasticity index? Ini adalah rentang ya, di mana kondisi tanah itu kondisi plastis. Jadi di sini rentang kadar air di mana kondisinya masih plastis, ini dinamakan dengan plasticity index. Nah semakin besar nilai PI itu artinya berarti rentang kondisi dia plastisnya semakin lebar atau semakin besar. Formulanya adalah batas cair dikurangi dengan batas plastis. Kenapa ya? Tadi kan kondisi grafik kita seperti ini ya. Ini adalah liquid limit, di sini plastic limit, di sini shrinkage limit. Nah, indeks plastisitas itu rentang antara dia kondisi batas plastis dan batas cair. Di sini kan cair. Ya, di sini cair, di sini plastis. Nah, berapa rentangnya dia ketika plastis? Ini dinamakan indeks plastisitas. Nah, nanti besar kecilnya indeks plastisitas ini juga menunjukkan sifat plastisitas dari
tanah lempung itu sendiri, ya. Nah, semakin besar indeks plastisitas menunjukkan dia tanah itu semakin plastis. Kalau 0 indeks plastisitasnya berarti dia non plastis, memang tanahnya tidak plastis. Nah, semakin tinggi indeks plastisitasnya, ya, nanti bisa masuk kriteria kategori tanah plastisitas tinggi, berplastisitas tinggi. Jadi berkurang kadar airnya ataupun ditambah kadar airnya, rentangnya lebar untuk membuat tanah lempung ini masih kondisi plastis, masih kondisi bisa berubah bentuk tanpa retak-retak seperti itu. Nah, sedangkan tadi yang belum saya bahas, mohon maaf, ada apa yang namanya liquidity index. Nah, ini juga nanti menentukan kondisinya. Kalau liquidity indexnya di bawah 0, ya, itu nanti dia cenderung brittle itu brittle itu apa ya, retak-retak lah, maksudnya bisa terlepas ya materialnya jika dikorek ya. Jadi jika dikorek itu dia ya brittle. Bahasa Indonesianya apa ya, mudah-mudahan paham ya Anda ya. Jadi bisa merepel gitu lah bahasa Jawanya. Nah, kalau misalkan liquidity indexnya antara 0 sampai 1, dia masih kondisi plastis. Nah, kalau lebih dari 1, berarti dia kondisinya memang sudah cair, sudah viskos, seperti cairan yang punya viscosity tertentu, seperti itu. Nah, tadi yang belum saya sampaikan adalah ketika pengujian batas cair ada flow index ya. Jadi flow index itu kemiringan garis uji batas cair kita. Ya, ini menunjukkan kemiringan garis kurva dari uji batas cair kita. Tadi flow index itu tadi yang belum saya bahas ya, mohon maaf. Baik. Nah, selain plastisitas ya, lempung plastisitas rendah ya, sampai lempung plastisitas tinggi, ada juga kriteria yang menunjukkan aktivitas atau activity dari tanah lempung itu sendiri. Jadi tanah lempung itu nanti pengaruh dari air itu akan berbeda-beda jenis lempung satu dengan yang lain. Artinya begini, jenis lempung tertentu ya, ketika airnya berubah sedikit itu mungkin tidak berpengaruh, masih kondisinya masih konsisten, masih kondisinya masih dalam kondisinya tertentu, misalkan padat ditambah air sedikit itu tidak terlalu berubah. Nah, ada kondisi tanah lempung tertentu yang lain itu sangat sensitif, sangat aktif ketika misalkan ditambah air sedikit saja, ya sedikit itu relatif ya dibandingkan dengan yang sama dengan yang tadi, itu ternyata kondisinya sudah menjadi lebih aktif, lebih berubah lagi dibanding yang tadi. Itu tergantung oleh apa? Tergantung dari salah satunya adalah fraksi lempungnya. Fraksi lempung itu apa? Jadi butiran yang lolos saringan atau di bawah 0,002 mili. Ya, semakin banyak fraksi lempungnya ya, itu nanti nilai aktivitinya semakin rendah seperti itu ya. Di sini ya yang lolos. Tapi juga dipengaruhi oleh indeks plastisitas tadi. Plasticity index ya. Nah, sehingga nanti kita akan memiliki kriteria lempung normal atau lempung tidak aktif atau lempung aktif atau lempung dengan aktivitas tinggi. Berdasarkan nilai apa? Berdasarkan nilai aktivitinya ini. Ya, jadi kalau nilai aktivitinya itu antara 0,75 sampai 1,25 ya ini secara umum masuk lempung normal. Nah, kalau lempung yang tidak aktif ya nilainya di bawah 0,75. Sedangkan yang aktif itu di atas 1,25. Seperti itu. Nah, ini ada kriteria yang lebih detail lagi terkait dengan mineral penyusun lempung ya.
ya, aktivitas 1 sampai 7 ya, berarti tinggi, sangat tinggi ya. Nah, ini untuk smesitis, ilit, kaulit itu berbeda-beda seperti itu. Nah, jadi baik tipe maupun jumlah dari material lempungnya itu akan mempengaruhi nilai batas-batas konsistensi tanahnya seperti itu. Nah, ini kira-kira grafik plastisitas ya. Nanti Casagrande itu mengklasifikasikan tanah itu berdasarkan plasticity chart ini nantinya. Jadi dikatakan plastisitas tinggi itu kalau lebih dari 50, ini high plasticity. Kalau di bawah 50 itu masuk low plasticity, plastisitas rendah. Oke, demikian tadi penjelasan di bagian pertama, kuliah ketiga bagian pertama tentang batas-batas Atterberg atau batas-batas konsistensi tanah untuk mendefinisikan sifat-sifat tanah lempung, khususnya lebih detail terkait dengan kondisi fisiknya yang sangat dipengaruhi oleh kadar air. Insya Allah nanti bagian kedua akan saya lanjutkan penjelasan tentang klasifikasi tanah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.